Oke, lanjut ya. Tadi kita udah bicara tentang kapasitas paru-paru. Di kapasitas paru-paru ini kita udah bahas tentang kapasitas vital seseorangnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi ini angka-angka ini jangan dihafalkan ya. Jangan dihafalkan angka-angkanya. Tapi dicari tahu bagaimana cara mendapatkan angkanya gitu ya. Karena memang angka ini bukan untuk dihafal ya. Karena kapasitas vital tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 5.800, ada yang 6.000, ada yang 6.200 ya. Tergantung usia, tergantung pekerjaan, tergantung berat badan juga itu seperti itu ya. Ini kita bisa masuk ke bicara tentang frekuensi paru-paru. Frekuensi paru-paru. Jadi bernafas ini diatur oleh sistem syaraf. Sistem syaraf. Tepatnya ada di medula oblongata. Nah, yang ngatur ini sistem syarafnya adalah involuntary ya. Involuntary alias tidak sadar. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mengatur pernafasan kita. Maksudnya kira-kira gini, seandainya kalian habis lari keliling lapangan center field ya, misalnya 10 kali ya. Terus secara otomatis otot-otot kalian itu butuh oksigen lebih banyak dari saat kalian sebelum lari. Maka otomatis syaraf di medula oblongata ini akan memberi sinyal kepada paru-paru dan kepada jantung, ke paru-paru dulu untuk mengambil oksigen lebih banyak. Maka kita akan nafasnya ngos-ngosan. Dan itu akan mendapatkan banyak oksigen. Dan itu juga memberi sinyal kepada jantung untuk memompa darah lebih banyak. Ini oksigen lebih banyak nih, ayo angkut lebih banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah syaraf yang tidak sadar. Frekuensi paru-paru juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tadi adalah usia, ada jenis kelamin atau gender, aktivitas dan lain sebagainya. Jadi kalau anak kecil lebih rendah daripada orang dewasa. Laki-laki lebih tinggi daripada. Nah, ada lagi fenomena khusus ya. Kalau kalian belajar tentang sistem peredaran darah waktu semester 1 kemarin, ini ada orang yang tinggal di pegunungan, di gunung ya. Di pegunungan itu hemoglobinnya itu lebih banyak atau sel eritrositnya lebih tinggi daripada orang yang tinggal di dataran rendah ya, atau ini pantai gitu ya, pantai gunung. Yang tinggal di gunung itu HB-nya lebih tinggi daripada yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Pantai kan dataran rendah ya. Nah, mengapa? Karena di daerah gunung itu oksigennya itu rendah. Karena oksigennya rendah, maka ada adaptasi fisiologi pada manusia yang tinggal di gunung itu dia memproduksi eritrositnya atau sel darah merahnya lebih banyak agar bisa mengikat banyak oksigen. Nah, ini juga menjelaskan kalau kita misalnya nih ya, kita orang pantai gitu ya, lalu kita pergi ke gunung,
jalan biasa, jalan, maka kita frekuensi bernafasnya itu ya, itu menjadi meningkat, jadi ngos-ngosan ya, cepat capek gitu. Kenapa? Karena kan kita belum beradaptasi tinggal di gunung nih, belum beradaptasi, sehingga kita merasa kekurangan oksigen. Frekuensi bernafasnya meningkat. Mengapa? Karena kita kurang oksigen. Saya ulang lagi ya. Orang yang tinggal di gunung, yang tinggal hemoglobinnya atau sel darah merahnya itu lebih tinggi daripada orang yang tinggal di pantai. Kenapa? Ini ada adaptasi fisiologi. Kandungan oksigen di daerah pegunungan itu lebih rendah daripada kandungan oksigen yang ada di dataran rendah. Ini saya kasih contoh pantai ya. Di pantai kan dataran rendah ya. Nah, sehingga supaya oksigennya cukup, ada adaptasi fisiologi. Orang-orang yang tinggal di pegunungan atau di gunung, yang tinggal ya, bukan cuman liburan sehari terus pulang, bukan ya. Yang tinggal bertahun-tahun di daerah pegunungan itu akan memiliki hemoglobin yang atau sel darah merah yang lebih banyak daripada orang yang tinggal di pantai. Ini juga yang menjelaskan kalau misalnya ini ada orang gunung ya. Lalu di sini ada anak pantai ya, atau orang pantai ya. Orang pantai, anak pantai ya. Jalan sama. Jalannya di gunung nih, naik gunung jalannya. Yang ini sehat-sehat saja, yang ini sudah ngosan, aduh kecapean ya. Kenapa? Karena dia kebutuhan oksigennya cukup, sehingga paru-parunya tidak perlu atau paru-paru nggak perlu kerja keras untuk mengambil oksigen. Tapi si anak pantai ini dia akan ngos-ngosan karena kandungan oksigen yang tipis yang ada di daerah pegunungan. Itu saja part 3. Lanjut part 3. Oh iya, stop dulu. Stop dulu. Siap.